Pada umur 13 tahun, Gusmi melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, setelah Kiai Haji Marus Ali datang menyebutnya di pelosok untuk memintanya belajar di Pondok Lirboyo. Namun pendidikannya di Pondok Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari, dan kemudian Gusmi kembali pulang ke pelosok. Kepulangan Gusmi yang mendadak ke Pondok Pesantren pelosok membuat orang tuanya resah, karena ia tak mau untuk melanjutkan belajarnya di Pondok Lirboyo. Namun Gusmi mampu menunjukkan bahwa selama belajar di Pondok Lirboyo, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikan kepada orang tuanya dengan cara menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diempuh oleh ayahnya di Pondok pelosok. Gusmi membuktikannya dengan mengajar berbagai kitab kepada santri, yaitu kitab tahrir, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Mu'in, kitab fikih tingkat menengah, Jam'ul Jawami, kitab usul fikih, Fathul Qorib, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, dan kitab Ihya Ulumuddin. Pada saat inilah orang tuanya menyadari adanya karomah atau kelebihan kewalian pada diri Gusmi. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gusmi memutuskan untuk belajar lagi di Pondok Lirboyo. Di pondok tersebut ia cukup rajin dalam mengikuti pengajian, namun ia mempunyai kebiasaan sulit dihilangkan sejak di pelosok, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, ia hanya tidur dan meletakkan kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gusmi selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di Pondok Pesantren Lirboyo ada beberapa santri yang dekat dengan Gusmi. Di antaranya adalah Abdul Rauf dari Blitar yang mendapat tugas memasak, Abdul Zaini dari Gresik, Abdullah dari Magelang, Gus Idris, dan Gus Fathur Rahman. Perkenalannya dengan Abdullah tersebut yang akhirnya membuat Gusmi meninggalkan Pondok Lirboyo dan pergi ke Magelang pada umur 14 tahun. Ia pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Delhar di Batu Congol, Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Yang ingin merevisi bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Harus kelihatan. Sampai-sampai dari tahu diri nanti seseorang akan meningkat kepada apa yang dikatakan arafa rabbahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu diri, mengaku salah, mengaku hina di mata Allah, mereka lah yang akan mengenal Allah dalam arti makrifat yang sejati. Tahu diri. Seseorang yang tahu diri setelah koreksi diri, wiritan batin ini namun tunggal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu misalnya di Asia Pasifik ataupun di Eropa ataupun di negara-negara yang tengah berkembang seperti Indonesia. Kalau terjadi istilah unjuk rasa, demonstrasi, itu dilakukan oleh mereka-mereka yang di satu unsur mereka itu penganggur, juga mereka-mereka yang tidak mampu mensyukuri rahmat dan nikmatnya Allah. Pramila kula nalika wonten dalemipun Dekan Ekonomi UGM Bapak Dr. Andes Munawir, kula matur, kita awali lembaran ibadah ini dengan husnuzon, husnul yakin, punya etikat yang baik kepada sesama. Jangan merasa diri kita ini adalah seseorang yang super power, super suci, super tohirin, super mutahharin,
Alangkah baiknya kalau vitamin yang ada di dalam ini adalah tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.